Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Saya lagi istirahat sebentar di Masjid Al-Hikmah atau Masjid Agungnya Kota Tanjung Pinang. Saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang klien ya. Pak Mariono, saya punya tetangga yang sangat buruk kelakuannya. Sering mengancam-ngancam saya, bahkan pernah ada kata-kata suaminya mau membunuh juga kepada keluarga saya, Pak. Apa jalan keluarnya? Sahabatku, teman-temanku, saya dalam setiap memberikan tausiah dimanapun, pastikan kita terhindar dari bermasalah dengan tetangga. Kenapa? Karena kita akan bertemu. Jadi sering saya sampaikan, walaupun kita tidak boleh bermasalah dengan siapapun ya, tapi yang paling utama tuh jangan sampai dengan 4 hal. Satu, tetangga. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, teman sekantor atau satu organisasi. Yang kelima dan yang keempat, dengan atasan atau bawahan. Ini jangan, karena kita akan ketemu dengan tetangga. Bagaimana coba? Kalau ribut dengan orang jauh, selesai ribut, selesai. Kita tak akan ketemu lagi. Kalau dengan tetangga, mungkin kita sudah masih dendam. Anak kita bagaimana? Kan belum tentu juga. Yang kedua ya dengan saudara. Sejelek-jelek saudara kan orang kita juga. Nah, kemudian yang ketiga dengan atasan atau dengan ya teman sekantor atau dengan bawahan kita. Karena kita pada akhirnya juga yang atasan mungkin itu bos kita. Justru itu suatu saat dia yang menyelamatkan kita. Dengan bawahan kita, dengan karyawan kita. Misalnya mentang-mentang kita bos, betul kita ini akan menjadi bos selamanya. Kadang-kadang kita jadi karyawan juga kan. Apalagi kita misalnya mentang-mentang senior, tapi tamatan kita SMA misalnya. Nah, ada yang anak baru, tapi tamatan kuliahan STPDN. Mungkin dalam hitungan 10 tahun kemudian, yang anak muda dia pula jadi bos kita. Oke. Dengan 4 hal itu kita tidak boleh ribut. Salah satunya adalah tetangga. Jadi kalau tetangga bermasalah dengan kita lihat persoalannya apa. Kalau masalahnya itu masalah miskomunikasi, walaupun dia yang salah, kita tidak ada salahnya minta maaf. Intinya kita tidak apa-apa, lebih baik mengalah, bukan berarti kalah. Minta maaf, jelaskan apa masalahnya yang terjadi. Nah, kalau misalnya setelah kita jelaskan, sudah, minta maaf, sudah, klarifikasi, sudah, ternyata tetangga itu masih tak baik juga. Maka ada 2 pilihannya. Kita laporkan ke polisi atau menghindar. Tapi saran saya, ya, kalau menghindar itu jauh lebih baik daripada lapor polisi. Kecuali menurut hitung-hitungan kita, meskipun kita lapor polisi, dia bakal diam. Dia bakal tak mencelakakan kita. Sebab terlalu banyak orang ini ketika dilaporkan polisi, dendam pula dengan kita. Tidak dendam dengan kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Contoh nih, suami mentang-mentang orang hebat, mencelakai tetangga. Katakanlah emosi dengan tetangga, dengan seenaknya aja lapor polisi, tanpa memberikan penjelasan atau masalahnya tidak seberapa. Iya, kalau tetangga kita waras, kalau tetangga kita temperamen, pola pikirnya bermasalah, nanti dia lapor, nanti dia pula mencelakai kita. Bisa saja anak kita diculik, bisa saja rumah kita mudah kena rampok atau mudah kena curi. Karena faktanya banyak juga yang perampokan, pencurian, karena tetangga kita lah yang membocorkan apa yang ada pada diri kita. Jadi pada intinya dengan tetangga ini, pertama jangan ribut. Kalau tetangga yang benar-benar salah, kalau ada jalan menghindar, kita menghindar. Artinya kita pindah rumah. Lalu dengan tetangga ini kalau bisa ya pandai-pandai aja kita. Yang terakhir, kalau memang kita betul-betul tak mungkin, ya lapor polisi saja. Lapor polisi, jelaskan apa duduk masalahnya. Tapi lapor polisi ini pun kita harus betul-betul yakin tetangga ini betul-betul salah, yang nanti dia akan berbuat baik, bukan malah sebaliknya. Kita cek juga tetangga ini waras apa tidak.
akalnya sehat apa tidak. Kalau tetangga ini agak gila, ya kita lebih baik menghindar. Karena kalau menurut orang tua saya, 3 yang tidak boleh kita lawan. Yang 1 orang tua, yang kedua pemerintah, yang ketiga orang gila. Nah, jadi kalau misalnya tetangga kita ini kebetulan memang otaknya konslet, ndak usah lapor polisi, ndak usah pula dilayani, kita pula ikut gila. Menghindar jauh lebih baik. Demikian, mudah-mudahan khusus kepada yang bertanya ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.